Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, summa hum ma'a hadhihi al-usuli ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari 'ala ma tujibuhu asy-syari'ah. Kata beliau, kemudian mereka ini ahli sunnah wal jamaah bersama dengan usul ini tiga, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', mereka ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar 'ala ma tujibuhu asy-syari'ah, yaitu mereka dengan tiga usul ini itu tegak dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebenaran dan melarang dari kebatilan. Dan perintah dari mengajak kepada kebenaran dan melarang terhadap kemungkaran ini ada dalam kitab Sunnah dan Ijma'. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Ini jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan pada yang ma'ruf. Al-ma'ruf ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah min al-imani wal 'amali shalih. Jadi ma'ruf itu adalah nama mencakup untuk apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dari iman dan amalan-amalan saleh. Wa yanhauna 'anil munkar. Al-munkar ismun jami'un li kulli ma karihahu Allah wa naha an. Setiap nama yang mengumpulkan untuk setiap apa yang Allah SWT benci dan larang darinya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Ini dalam ayat lain, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini dalam ayat, kalianlah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada, memerintahkan kepada kebaikan, al-ma'ruf, dan melarang dari kemungkaran. Kemudian dalam hadis, datang dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, fa in lam tastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, dzalika adhaful iman." Dzalika adhaful iman. Jadi mereka bersama dengan tiga usul itu tegak dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran terhadap alama tujibuhu asy-syari'ah, dari apa yang syariat mewajibkannya, yaitu dalam penyebutan ayat Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula ijma'. Begitu pula ijma' akan wajibnya hal tersebut.
mengajak kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Disebutkan oleh Nawawi rahimahullah bahwasanya telah ada dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma' akan wajibnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Begitu pula disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, baiknya seorang hamba itu dengan mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran. Karena baiknya kehidupan dan baiknya seorang hamba itu pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tegaknya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu tidak bisa sempurna kecuali dengan apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini ucapan yang bagus dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi baiknya seorang hamba kehidupan itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya ini tidak sempurna, tidak bisa tegak kecuali dengan apa? Dengan adanya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan dengan hal tersebutlah kata beliau, jadilah umat ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dikeluarkan untuk manusia. Jadi hukum dari mengajak pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran itu dari hal yang wajib. Namun kewajiban pada seorang muslim yang mampu untuk melaksanakan atau menegakkan hal tersebut. Dan dia dari fardu kifayah. Fardu kifayah. Yang dimana kalau seorang sudah tegak di situ maka terlepas sudah kewajibannya. Namun kadang menjadi hal yang wajib ain jika tidak ada yang tegak kecuali, tidak ada yang bisa tegak dengan hal tersebut kecuali dia, maka menjadikan sebagai apa? Hukumnya menjadi fardu ain, yang dimana kalau dia tinggalkan maka dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia tinggalkan tersebut. Jadi kewajibannya wajib untuk seorang muslim yang mampu, dan kewajibannya adalah fardu ain atau fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan orang yang menyampaikan, mengajak kepada kebenaran dan melarang dari kejelekan, itu disebutkan para ulama, sebagian dari ulama tidak dipersyaratkan bahwasanya dia ini orang yang sempurna dari sisi keadaan. Iya, dari perkara-perkara yang ma'ruf seperti sholat, puasa, haji, dan perkara-perkara yang haram seperti judi, zina. Maka ini menjadi kewajiban untuk siapa saja yang dimana hal tersebut adalah perkara yang ma'ruf, yang dikenal akan kewajibannya dan dikenal akan keharamannya. Dalilnya, tatkala Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal julusa fit thariq." Iya, hati-hati kalian duduk di mana? Di jalan-jalan. Kemudian berkata dari salah satu di orang yang diperingati ini, "Ya Rasulullah, kami ini biasanya memang duduk di sini. Iya. Kebiasaan kami itu duduk di jalan-jalan begini, duduk nongkrong." Maka Rasulullah SAW bersabda, tidak ada masalah, namun tegakkan haknya di situ. Apa itu? Ghaddul basar wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Tundukkan pandanganmu,
ajak kepada kebaikan dan larang dari kemungkaran. Perhatikan, ini orang duduk di sini. Ini orang apa? Hah? Iya, orang biasa. Namun disuruh menegakkan haknya. Kalau dia duduk di situ, tegakkan dari hal yang ma'ruf, perintah kepada kebaikan dan larang dari kejelekan. Artinya, kalau perkara, maka disimpulkan perkara yang zahir. Iya, perkara yang zahir itu siapa saja bisa memerintahkan, seperti sholat. Iya. Dan melarang dari hal kejelekan dari yang nampak, seperti perkara-perkara zina dan selainnya. Adapun yang detail, maka ini tidak ada kecuali orang yang memiliki ilmu, alim, ulama. Dan al-amr bil ma'ruf juga itu bukan perkara yang khusus untuk siapa? Untuk pemerintah saja. Iya. Perintah kepada kebaikan dan larang dari kejelekan itu bukan hal yang khusus terhadap pemerintah. Seperti yang kita sebutkan tadi. Kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkara, iya, falyughayyir biyadihi. Ini mana apa ini? Syartiyah, tufidu al-umum. Ya, siapa saja. Iya. Kalau dia ada kemampuan di situ, maka dia rubah dengan tangannya. Ini siapa yang punya kemampuan dengan tangannya? Pemerintah, pemimpin. Kalau tidak bisa, maka rubah dengan lisannya. Dia ajak. Kemudian kalau tidak mampu lagi, paling rendahnya dia ingkar dengan hatinya. Ya, ini dari bentuk perubahan dari kemungkaran. Bentuk kemungkaran dari kemungkaran. Disebutkan bahwa ingkarul munkar itu ada 4 derajat. Yang pertama, dia mengingkari dengan menghilangkan kemungkaran tersebut dan diganti dengan lawannya, artinya diganti dengan kebaikan. Nah, ini masyru'. Yang kedua, dia mengingkari kemungkaran, dia tidak hilangkan namun mengurangi dari kemungkaran itu. Ini juga apa? Hal yang disyariatkan. Yang ketiga dari mengingkari kemungkaran itu dengan yang semisalnya. Iya. Diingkari kemungkaran dengan menghilangkan namun diganti dengan yang semisalnya. Nah, ini dari bentuk ijtihad, dilihat. Dan yang terakhir, mengingkari kemungkaran dengan menghilangkan dan diganti dengan yang lebih mungkar darinya. Nah, ini apa? Ini sesuatu yang tidak disyariatkan atau hal yang haram. Bagaimana caranya? Mengingkari, dihilangkan kemungkaran dan diganti dengan yang lebih dahsyat lagi. Iya, kata Nabi SAW, la darar wala dirar. Jadi 2, itu yang disyariatkan. Menghilangkan dari sisi diganti, dihilangkan kemudian diganti dengan yang lebih baik. Ini paling tingginya. Atau pengingkaran dengan cara mengurangi dari hal tersebut. Tidak dihilangkan namun mengurangi kemungkaran yang ada. Mengurangi kemungkaran ini bagian dari an-nahy anil munkar, bagian dari an-nahy anil munkar. Dan bentuk perintah kepada al-ma'ruf dan larangan dari kemungkaran disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, sifatnya itu seorang dia tahu yang dia perintahkan dari kebaikan itu. Dan dia tahu juga apa yang dia larang dari kemungkaran itu. Dia lembut dalam memerintah. Dia lembut dalam melarang. Dia ada sifat halim pada apa yang dia perintah.
sabar, tenang, halim juga pada apa yang dia larang. Ini dari sifat-sifat seorang ketika mengingkari kemungkaran atau mengerjakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Ini siapa ini? Musa dan Harun diperintahkan berkata kepada Fir'aun, yang bosnya ini, dengan apa? Ucapan yang lembut, agar supaya dia mengingat dan dia takut. Bagaimana Ibrahim alaihissalam tatkala mendakwai siapa? Bapaknya. Ya abati, lembut sekali. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Ini sudah lewat dari dakwah kepada tauhid dengan basirah, ya. Sudah lewat. 3 ini itu penting dalam ini bagian dari al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Dia alim apa yang dia sampaikan, dia alim siapa yang disampaikan padanya ilmu, dan dia alim bagaimana cara menyampaikan ilmu tersebut. Itu bagian dari al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Itu dari sifat al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yarawna iqamatal hajji wal jihadi wal jum'i wal a'yadi ma'al umara'i abraran kanu aw fujara. Ini masalah yang kedua dari fasal ini. Yarawna ay ya'taqiduna, itu mereka berkeyakinan. Ini dari keyakinan ahli sunnah wal jamaah, akidahnya, yaitu mereka yaruna iqamatal hajj wal jihad wal jum'i wal a'yad ma'al umara. Jadi mereka meyakini bahwasanya ditegakkannya haji, dari perkara-perkara yang dilakukan secara umum dari manusia seperti haji, wal jihad, wal juma', ini salat Jumat, demikian pula jamaah, wal a'yad, ini salat Id, maksudnya ditegakkannya Id harinya ini bersama pemerintah, bukan dengan kelompok tersendiri yang menentukan hal tersebut. Kata beliau, ma'al umara. Jadi semua ini mereka berkeyakinan bahwasanya ini ditegakkan bersama para pemimpin. Pemimpinnya ini kata beliau abraron kanu aw fujaron, sama saja. Pemimpinnya ini dia pemimpin yang baik, adil, dari kezaliman, ataupun dia fujar, dia zalim, tidak berlaku adil, atau melakukan satu maksiat, namun tetap kita ada ketaatan terhadap mereka dari sisi hal seperti ini, tegakkannya Jumat, jihad itu bersama mereka, tanpa melihat apakah mereka ini melakukan apa di atas kebaikan atau kejelekan, selama pemimpin ini tidak keluar dari hal yang membuat mereka kafir, Jadi ini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang dimana akidah tersebut ini itu menyelisihi dari akidah Ahlul Bid'ah, yang dimana mereka memandang keluar dari hukum-hukum dari pemerintah yang zalim, yang fasik, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Al-Khawarij dan Ar-Rafidhah. Al-Khawarij dan Ar-Rafidhah. Di mana Al-Khawarij itu memandang
dari umara yang zalim itu sudah kafir karena sudah melakukan dosa besar. Yang kedua, Rafidhah. Rafidhah berkeyakinan bahwasanya tidak ada imam. Imam itu harus maksum. La imam illa imam maksum, dan imam maksum itu siapa? Hah? Iya, dia hitung lagi ya, dia imam itu diantaranya Ali radhiyallahu ta'ala, ini cuma dia imam yang terjaga dari dosa, selainnya bukan. Oleh karena itu mereka mengandang bahwa tidak ada jihad kecuali imam al-ma'sum, dan tidak ada imam ma'sum kecuali Ali radhiyallahu ta'ala. Itu pandangannya, itu pandangan mereka. Inilah yang membedakan kita dengan mereka. Kita tegak jihad, haji, Jum'ah, ya, penentuan hari Id dan selainnya dari hari-hari besar, ya, itu bersama pemerintah. Bersama pemerintah. Walaupun pemerintahnya ini adalah pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim. Jadi maksudnya beliau menggandengkan dua hal ini. Perhatikan ya. Jadi kita ini ahli sunnah wal jamaah, bersamaan dia adalah seorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan, namun tidak secara mutlak seperti dari tingkatan 4 tadi yang kita sebutkan. Tidak secara mutlak ketika mengingkari kemungkaran itu dengan apa? Dengan secara begitu saja tanpa memandang. Di poin yang keempat, itu mengingkari kemungkaran dengan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini apa? Sesuatu yang haram. Di antaranya apa? Ini dia. Jadi seorang kalau melihat pemerintahnya dia zalim, bagaimana cara mengingkarinya? Akan datang nanti. Ada namanya disebutkan nanti wa yadinuna bin nasiha lil ummah. Iya. Lihat. Jadi mereka tidak mengingkari dengan cara mereka memberontak. Kenapa? Karena ketika dia memberontak, dia mengingkari dari kemungkaran dari yang dilakukan oleh pemerintah, itu akan menimbulkan apa? Iya, kemungkaran yang lebih besar. Oleh karena itu mereka menahan dari hal ini. Iya, ini bagian dari apa? Bagian dari menahan dari kemungkaran. Kenapa? Dikatakan apa? Daf'ul mafsadat muqaddam ala jalbil masalih. Ini bagian darinya. Jadi bentuk menahan kemungkaran adalah membiarkan kemungkaran yang kecil, iya, dengan menahan dari kemungkaran yang besar. Ya, kita biarkan saja, kita nasihati dengan cara bagaimana, namun kita tidak melakukan apa? Khuruj. Iya, kepada dari pemerintah. Kenapa? Karena ketika ada pemberontakan dari pemerintah, mencaci maki pemerintah dan selainnya dari hal-hal yang diharamkan, maka menimbulkan apa? Kemungkaran yang lebih besar, dan ini tidak ada. Itu bukan bagian dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Apa maksudnya, hubungannya ya? Itu dia. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Bahwasanya di samping diharuskan seorang berdakwah kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, itu dilihat juga. Jika kemungkaran itu kita hilangkan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini tidak masuk dalam hal tersebut. Bahkan menahannya ini bagian dari izalati, atau menahan dari melarang dari kemungkaran, melarang dari kemungkaran. Ini sebagaimana dalam hadis, ya, sahabat radhiyallahu taala anhu, tatkala dia melihat, ya, para pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini apa? Kemungkaran. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Maka mereka berkata, afala nuqatiluhum? Tidakkah kami memerangi mereka? Karena dia sudah di atas kezaliman, ya, mengakhirkan sholat dari waktunya. Kata Nabi SAW, la ma aqamus sholah. Tidak, selama mereka menegakkan sholat. Selama mereka menegakkan sholat. Artinya ditahan saja. Didoakan kebaikan. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan, lau annani du'aan mustajabah lada'autuhu biha ulmara. Dan ini saya punya satu dakwah yang yakin akan terjawab doa itu, maka saya akan doakan untuk berdoa dengan doa itu untuk siapa? Pemimpin. Untuk pemimpin. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, man istakhaffal umara zahabat
dunyatuhu. Siapa yang menganggap remeh pemerintah, ya, merendahkan pemerintah, maka akan hilang dunianya. Terpecah belah dari perkaranya dengan berkaitan dengan urusan dunia. Jadi ini dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyelisihi akidah dari al-bid'ah yang mereka tidak memandang, tidak ada ketaatan lagi terhadap pemerintah yang zalim, yang melakukan, yang jatuh dalam dosa besar, jatuh dalam dosa besar. Kemudian kata beliau, wa yuhafizuna 'ala al-jam'i wal jama'at, atau al-jum'i wal jama'at. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah selalu menjaga salat Jumat dan salat jamaah di masjid. Iya. Demikian pula Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu menjaga salat-salat jamaahnya, salat Jumat atau salat jamaah dari salat rawatib 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dilakukan di masjid secara berjamaah. Ini juga dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah ini menyelisihi dari apa yang diyakini oleh orang-orang munafik dari kelakuan mereka, yang dimana mereka ini selalu lari dari sholat jamaah, Demikian pula menyelisihi Rafidhah. Rafidhah beranggapan bahwasanya tidak boleh sholat di belakang imam kecuali imamnya ini apa? Maksum juga. Jadi imam yang tertingginya dia harus maksum, karena sebagai pemimpin dalam penggerak dalam jihad, begitu pula dalam imam yang kecil seperti imam masjid, itu harus dia dipersyaratkan maksum juga. Tidak boleh dia sholat di belakang kecuali imamnya maksum. Iya. Makanya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, siapa yang menyangka bahwasanya sholat itu boleh di rumah, iya, atau yang paling afdolnya di rumah, supaya orang bersendirian, iya, maka ini dikatakan mukhti' dhal. Jadi dia supaya dia sholat lebih mulia di mana, di rumah, supaya dia lebih tenang, lebih khusyuk, iya, maka dia salah dan sesat. Kemudian kata beliau lagi, dan siapa yang memandang bahwasanya tidak boleh sholat kecuali di belakang imam maksum, maka tidak akan ada lagi masjid yang dipakai sholat jamaah. Kenapa? Tidak, siapa yang maksum dari manusia? Iya. Maka siapa yang menganggap seperti ini, maka kalian akan melihat masjid tidak ada lagi sholat jamaah. Iya, masjid tidak akan terpakai lagi, sudah. Iya, tidak akan terpakai lagi. Ini dari pemahaman-pemahaman yang keliru. Yang dimana di sini rahimahullah membahas, dengan maksud untuk membedakan ahli sunnah dengan ahlul bid'ah dari sisi pemahaman seperti ini, yang dimana mereka selalu menjaga ibadah jamaah, sholat Jumat ataupun sholat rawatib, sholat yang wajib 5 waktu di masjid secara berjamaah, Kemudian kata beliau, wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka pun beragama dengan nasihat untuk ummah. Ini dari sifat ahli sunnah wal jamaah atau akidah dari sunnah wal jamaah dari sisi akhlak, di mana mereka menjadikan nasihat sebagai agama. Iya, nasihat sebagai agama. Mereka mencintai kebaikan untuk selainnya. Mereka mencintai kebaikan untuk selainnya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Iya, agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabi wa li rasulihi wa li ummatil muslimina wa ammatihim.
Ini hadis disebutkan dari hadis yang agung, menjelaskan tentang agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa? Dengan mengimani. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 4 rukun itu, biwujudihi, biuluhiyatihi, birububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Iya, dengan taat kepadanya, mengikhlaskan ibadah kepadanya, bagian dari nasihat lillah, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan keharaman, meninggalkan bid'ah. Iya, bukan nasihat lillah maksudnya kita menasihati Allah, tidak ada. Agama itu untuk Allah. Ya, satu-satunya untuk Allah Subhanahu wa taala agama Islam itu dengan tadi beriman kepadanya dan tidak mensyariatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Kemudian li rasulihi itu dengan beriman. Atau li kitabihi dulu itu beriman dengan kitab-kitabnya. Ya. Kita katakan Al-Qur'an kalamullah munazzalun ala rasulihi. Iya, ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Takallama bi sautin wa huruf. Itu bagian dari nasihat li kitab. Kita tahu Al-Quran kalamullah. Iya, dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian li rasulihi juga dengan membenarkan risalah yang dibawa oleh rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepadanya. Iya, dan menjadikan dia seorang hamba. Supaya tidak dijadikan sebagai tidak berlebih-lebihan dalamnya, dijadikan sebagai hamba dan diyakini sebagai rasul supaya tidak didustakan. Kemudian walimatil muslimin, ini dia nasihat liaimatil muslimin. Ini dengan mentaati dari umara, pemerintah, adanya saling tolong menolong di atas kebaikan, ketaatan pada hal tersebut, memberinya nasihat, peringatan dengan kelembutan dan kasih sayang. Ini dari nasihat, meninggalkan khurut terhadap mereka. Ini dari nasihat terhadap aimatil muslimin, ketaatan terhadap mereka dari hal yang ma'ruf dan tidak keluar dari pemerintahan mereka atau dari perintah mereka. Tidak ada pemberontakan terhadap mereka walaupun terlihat dari hal-hal yang zalim darinya. Kemudian nasihat terhadap amatil muslimin, ini dengan apa? Dengan mengajak kepada kebaikan, untuk kebaikannya dan melarang dari kejelekan. Hal yang lain berkaitan dengan dakwah kepada kaum muslimin secara umum. Cinta kepada, iya, apa kata Nabi SAW? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini dia. Tidak akan beriman seorang sampai dia cinta kepada saudaranya apa yang dia cintai. Kalau antum cinta di atas petunjuk, ya jadikan juga cinta itu terhadap saudara antum di atas petunjuk. Cinta menuntut ilmu, ya, senang, maka jadikan juga kecintaan itu kepada saudara kalian. Ajak dia untuk mendapatkan juga kelezatan dalam menuntut ilmu, berada di jalan yang benar, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa ya'taqiduna ma'na qoulihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'ihi. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam mithlu mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasad idza ishtaka 'anhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was sahar. Ini dari akidah ahli sunnah juga, di mana mereka meyakini dari ucapan SAW, al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da, seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian kata beliau, syabbaka baina asabihi, itu
gini, apa namanya? Ini saling kuat ini, ya kan? Saling menahan satu sama lain. Iya, seperti itu, saudara. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti itu. Dia saling menguatkan, saling tolong menolong. Mereka meyakini dari ucapan ini, bahwasanya seorang muslim dengan mukmin yang lain itu harus saling memberikan haknya. Harus saling mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kejelekan. Demikian pula hadis yang lain disebutkan di sini. Wa mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Jadi permisalan seorang mukmin pada kecintaan mereka, kasih sayang mereka dan kelembutan mereka itu seperti jasad. Satu jasad, idza ishtaka minhu 'udwun, kalau satu dari jasad ini rasa sakit, ya, apa yang ada dalam tubuhnya antum yang saling berkaitan itu terasa sakit, maka kata beliau tada'a lahu sa'ir jasadi bil humma was sahar, maka akan dirasakan juga oleh seluruh dari jasad itu sakit dari apa yang diderita oleh bagian dari anggota tubuh yang sakit. Ini dari seorang mukmin, akhlak seorang mukmin. Jangan malah lihat orang sakit ya antum malah senang, ya. Tapi bagi seorang muslim mendoakan dari saudaranya, membantu apa yang dia mampu untuk dia itu. Dari apa saja yang membuat dia merasa senang, walaupun dia di atas penderitaan sakit atau semisal dengannya. Kemudian kata beliau, wa ya'muruna bis sabr 'inda al-bala' wa syukri 'inda ar-raha' wa ridha bi murri qada'. Kata beliau, dan mereka mengajak pada kesabaran ketika ditimpa musibah. Wasta'inu bis sabri was salah. Ini dari adab atau akhlak dari ulama, sifat dari ahli sunnah wal jamaah. Mereka saling mengajak pada kesabaran ketika ditimpa suatu musibah. Mendakwakan akan balasan dari kesabaran tersebut, di mana kesabaran itu adalah cahaya, sebagaimana dari hadis Nabi SAW, as-sabru dhiya, kesabaran itu adalah cahaya. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hadis kata Nabi SAW, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran padanya. Ini dari hal-hal yang mendukung seorang untuk sabar di atas bala. Dan seorang ditimpa musibah, seorang mukmin ditimpa musibah, itu tidak lepas dari tiga hal. Yang pertama apa? Bentuk diangkatnya derajat orang mukmin dengan musibah tersebut. Bagaimana Nabi SAW ditimpa musibah, untuk diangkat derajatnya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga disebutkan, di luar dari Sahihain kalau tidak salah, disebutkan seorang mukmin itu ditimpa musibah, bukan karena untuk dihapus dosanya, bukan juga karena untuk dia diingatkan, namun lirafil manzilihi atau rafi manzilatihi inda Allah, untuk diangkat derajatnya saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditimpa musibah selain karena untuk diangkat derajatnya, juga untuk sebagai penghapus dosa. Bagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mu'min asaba min hummin
atau selainnya dari kegelisahan, kesedihan, hatta syauka tasyukuhu illa kafarallahu khotoyah. Perhatikan, tidak ada seorang mukmin ditimpa suatu kegelisahan, kesedihan, sampai disebutkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus dari dosanya. Perhatikan, ini dari faedah seorang ditimpa musibah. Kemudian yang terakhir, bentuk peringatan supaya dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin seorang lupa, tidak berzikir lagi kepada Allah, jauh dari Allah, maka diingatkan dengan musibah supaya dia beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tobatnya ini itu lebih mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyukri 'inda ar-raha. Demikian pula mereka mengajak kepada kesyukuran ketika adanya nikmat, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bersyukur itu akan menambah dari rezeki, atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwasanya syukur itu qayyidun syukur itu adalah pengikat untuk nikmat yang ada. Qayyidun li ni'amin mawjudah. Itu pengikat untuk nikmat yang ada, itu kesyukuran, supaya tidak dicabut nikmatnya dengan disyukuri. Dan dikatakan syukur juga adalah penarik untuk nikmat al-mafqudah yang tidak ada. Karena Allah SWT firman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka akan ditambah dari nikmat tersebut. Artinya kalau dia bersyukur, selain menjaga nikmat yang ada supaya tidak dicabut oleh Allah, juga sebagai pemikat untuk penarik dari nikmat yang tidak ada padanya. Nikmat in syukirat farrat wa in kufirat farrat. Nikmat itu kalau disyukuri itu akan tinggal, dan kalau diingkari akan pergi. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis dari Suhaib ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang agung tentang dua sifat. Kata Nabi SAW, ajaban li amri mu'min, sangat menakjubkan dari perkara seorang muslim. Inna amrahu kullahu lahu khair. Setiap perkaranya ini semuanya kebaikan, tidak ada kejelekan. Apa yang datang padanya semuanya adalah kebaikan, tidak ada kejelekan. In asabathu sarra syakara fakana khairul lah. Kalau ditimpa nikmat, diberikan nikmat, maka dia bersyukur, itu kebaikan. Dan ini yang berjalan. Seorang itu banyak dapat nikmat di dunia. Maka kalau mau hal tersebut adalah kebaikan, maka dia syukuri. Wa in asabathu sarra aw asabathu darra sabara fakana khairul lah. Dan kalau ditimpa musibah, dan ini juga yang berjalan, maka dia bersyukur, dan itu adalah, maka dia bersabar, dan itu adalah kebaikan untuknya. Kata beliau, kata Nabi SAW, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak ada kecuali untuk seorang mukmin. Ditambah lagi apa? Wa idza adnaba istaghfara. Ditambah lagi kalau dia berdosa, dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, waridha bi murril qada. Demikian pula mengajak kepada ridha dari pahitnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya penetapan dari sisi apa? Binisbati yang lain atau binisbati dirinya sendiri. Itu dia ridha dari hal tersebut. Dan aku meyakini bahwasanya apa yang Allah tentukan terhadap dirinya itu adalah kebaikan, pada hakikatnya adalah kebaikan. Karena kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wasyarru laisa ilaik wal khairu biyadik. Kebaikan di tanganmu dan kejelekan itu tidak darimu. Apa yang Allah tentukan untuk diri kita itu adalah
pada hakikatnya kebaikan. Pada hakikatnya adalah kebaikan. Ini dari sepenggal dari sifat dari ahli sunnah wal jamaah, keyakinan mereka dalam sisi pembahasan tentang akhlak dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yad'una ila makarimil akhlaq. Ini. Ya kan? Itu. Iya. Kata beliau, wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Dan mereka juga mengajak kepada untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Demikian pula dengan memperbaiki, memperindah dari amalan-amalannya. Memperindah dari amalan-amalannya. Di mana Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, takala beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyuhan nas afdal, manusia mana yang paling mulia Rasulullah? Kata Nabi SAW, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Iya. Wa ayyun nas aqyas, dan manusia mana yang paling pintar? Iya. Dikatakan apa? Aksaruhum dzikra lil maut, yang paling banyak mengingat kematian, atau aksaruhum i'dadan lil maut, yang paling banyak mengingat dan mempersiapkan kematian, untuk kematiannya. Ini dua sifat. Ya, dikatakan manusia yang paling afdal adalah yang paling bagus akhlaknya. Iya, berbicara tentang akhlak, itu punya kitab tersendiri, banyak dikarang oleh imam-imam dari ulama terdahulu atau sekarang tentang akhlak-akhlak, akhlak dengan orang tua, akhlak dengan sesama, akhlak dengan pemerintah, akhlak dengan orang bodoh, akhlak dengan orang sederajat, akhlak dengan ulama dan selainnya. Itu ada. Di antaranya kitab Al-Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah punya kitab Akhlakul Ulama, itu bagus. Iya. Berikan dengan sanad-sanadnya, sebagian dari sanad dari hadis dan asar dari sahabat dan tabi'in. Itu bagus. Kata beliau, wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Di sini dalam hadis lain mereka meyakini dari dakwah mereka kepada hal akhlak yang mulia dan baiknya amalan, itu di atas keyakinan dari ucapan Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iya. Yang paling sempurna seorang mukmin dari keimanannya adalah yang paling bagusnya akhlaknya, yang paling indahnya dari akhlaknya. Kata Nabi SAW, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Dari sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus dari akhlaknya. Ya. Di sini secara umum saja musannif rahimahullah itu menjelaskan tentang akhlak, di mana telah kita ketahui bahwasanya musannif menyebutkan tentang akhlak dalam pembahasan akidah itu dengan tujuan apa? Untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam akhlak itu seperti ini. Di mana akhlak seperti ini itu diselisihi, ada yang menyelisihi dari ahlul bid'ah, ada yang menyelisihi dari ahlul bid'ah yang mereka tidak hidup dengan akhlak kepada sesama atau kepada yang lain, pada orang bodoh, kepada alim, kepada yang semisal dengannya. Bahkan akhlak kepada binatang itu ada disebutkan dari akhlak-akhlak
orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa yandubuna ila an tasila man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fuwa amman zalamak. Ini diantaranya juga dari akhlak. Kata beliau, mereka mensunnahkan untuk menyambung hubungan kepada siapa yang memutus dari hubungan tersebut. Dan memberikan siapa yang dia tidak ingin memberi kepadanya. Dan memaafkan dari siapa yang menzaliminya. Ini dari akhlak. Kalau memberi, kalau menyambung silaturahmi, orang yang menyambung itu biasa, ya kan? Kalau ada keluarga, sangat keluarga selalu mendatangi kita, kita juga selalu hubungi dia, itu biasa. Memberikan orang yang selalu memberi kita juga itu biasa. Iya. Karena kadang orang memberi, dia tidak ingin memberi, namun karena diberi, dia pun apa? Memberi juga karena diberi. Memaafkan dari orang yang kadang kita juga zalimi, ya. Itu biasa karena juga dia memaafkan kita, saling memberi maaf. Namun yang disebutkan musannif di sini adalah kebalikan dari itu. Perhatikan, ini dari tertingginya dari akhlak. Bagaimana seorang menyambung silaturahmi, iya, silaturahim, iya, dikatakan hubungan kekeluargaan itu terhadap orang yang memutusnya. Bagaimana caranya? Hah? Iya. Bagaimana dia berbuat baik terhadap orang yang memutus dari hubungan ini dengan mendoakan. Iya. Dari hal-hal yang baik dipandang oleh orang tersebut sehingga membuat dia merasa terbuka hatinya untuk menerima dari hubungan tersebut. Nah, ini dari akhlak. Jangan orang semakin jauh kita juga tambah jauh. Iya. Bagaimana kita memuji dia sehingga terdengar baik di telinganya sehingga terbuka hatinya untuk hal tersebut. Demikian pula memberi, siapa yang mengharamkan dari pemberian itu, maksudnya dia tidak mau memberi, tapi kita selalu memberi. Iya, selalu memberi. Ini dari akhlak. Kemudian juga wa ta'fu amman zalamak. Oleh karena itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, kata laisal wasilu bil mukafah. Bukan dari menyambung hubungan itu dengan saling memberi. Kamu memberi saya juga beri antum. Kata Nabi SAW, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Kalau dia putus, maka dia sambung. Itu namanya apa? Menyambung silaturrahim. Itu disebut namanya silaturrahim. Kemudian kata beliau, dari apa yang diperintahkan juga oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kata beliau, wa ya'muruna bi birril walidain. Iya. Wasilatil arham wa husnil jiwar wal ihsani ilal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal rifqi bil mamluk. Ini dari bagian dari apa yang diperintahkan oleh dari adab akhlak dari ahli sunnah wal jamaah diperintahkan kepadanya, yaitu dengan merintahkan kepada albirrul walidain. Ini akan ada pembahasannya di hari Ahad nanti insyaallah, ya. Ada daurat nanti tuh. Ada nanti hari Ahad daurat tentang birrul walidain. Ini masyaallah antum bisa ambil faedah banyak di situ. Ada tuh? Hah? Iya. Itu dibahas situ banyak.
bisa ambil faedah dari pematerinya tentang birrul walidain. Allah Subhanahu wa taala firman, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Digandengkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan ayat yang agung, yaitu larangan pada kesyirikan dan perintah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita menyembah. Ini menunjukkan hal tersebut juga adalah perkara yang agung, perkara yang agung. Larangan untuk durhaka kepada orang tua jelas. Iya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Iya, Allah melaknat orang yang melaknat dari orang tuanya. Orang tuanya. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala?" Qala salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Kemudian apa lagi? Birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian kata beliau, wasilatil arham. Nah, ini al-arham maksudnya kerabat terdekat. Ya, kerabat terdekat. Dan disambung dari silatul arham ini dari yang dekat, yang terdekat, dari al-aqrab, yang paling dekatnya dulu, dari orang tua, saudara, paman dan selainnya. Kemudian bertingkat. Dan silatul arham ini itu dengan ucapan, dengan perbuatan, dari apa yang dimampu dari keduanya, dengan baik, dengan ihsan, dengan hal yang dipandang baik dalam syariat tentang silatul arham ini. Baik itu dengan menanyakan kabar atau memberikan hadiah dari yang lainnya, apa yang dianggap baik dari syariat, sesuai dengan kemampuannya, Kemudian wa husnul jiwar. Ini berbuat baik pada tetangga. Ini tetangga punya hak juga, ya. Husnul jiwar ini mutlak, muslim ataupun kafir. Iya, muslim ataupun kafir. Kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, falyukim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka dia muliakan tetangganya. Kata Nabi SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Tidak akan beriman. Bersumpah Allah SWT. Siapa itu? Orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Iya. Muslim ataupun kafir. Jadi kalau tetangga ini seorang muslim, dia kerabat, maka dia punya 3 hak. Lain dari hak kerabat, hak seorang muslim, dan yang ketiga, hak seorang tetangga. Jadi 3. Kalau tetangga ini adalah seorang muslim, maka punya 2 saja, tetangga dan muslim. Iya, sebagai saudara muslim. Kemudian yang terakhir, kalau tetangga ini adalah seorang kafir, maka dia punya 1 hak. Apa itu? Al-jiwar. Tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh gangguan terhadap manusia itu adalah hal yang diharamkan. Lebih lagi adalah tetangga ini memiliki hak tersendiri dalam syariat. Kemudian wal ihsan ilal yatama wal masakin. Kemudian bentuk berbuat baik kepada anak yatim dan orang miskin, wa binis sabil, dan orang-orang yang melakukan perjalanan. Ini terkumpul dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini perintah ibadah dan larangan dari kesyirikan. Wa bil walidaini ihsana. Wabidil qurba wal yatama wal masakin. Ya kan? Bentuk dari berbuat baik kepada
kerabat tetangga, orang anak yatim dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibil jabti bil jambi wa binis sabil. Was sahibil jambi wa binis sabil. Perintah juga untuk berbuat baik kepada wa binis sabil. Wa binis sabil bagian juga dari musharif zakah. Orang yang melakukan perjalanan kemudian terputus karena tidak punya bekal. Iya. Walaupun dia orang kaya, namun dia tidak memiliki apa-apa di keadaan pada saat itu. Walaupun di kampungnya dia punya kekayaan lebih daripada kita, tapi kita berbuat baik karena dia orang susah pada saat itu. Kemudian kata beliau warifqi bil mamluk. Demikian pula adanya kelembutan terhadap al-mamluk. Baik itu dari kepunyaan sendiri ataupun punyaan orang lain. Di sini mutlak dari berbuat lembut terhadap mamluk. Kemudian kata beliau, ya masih ada setengah jam insyaallah selesai. Wa yanhauna 'anil fajr wa yanhauna 'anil fakhri wal khuyala wal baghi wal istitalati 'ala al khalqi bihaqqin aw bighairi haqq. Demikian pula larangan, mereka melarang. Kalau tadi perintah dari kebaikan banyak ya, dari akhlak kebaikan banyak. Ini kemudian dari larangan kata beliau wa yanhauna 'anil fakhri, melarang dari bentuk kebanggaan, bangga, angkuh. Wal khuyala, bentuk kesombongan. Wal baghi, bentuk melampaui batas. Wal istitalali 'ala al-khalqi bihaqqin aw bighairi haqq, bentuk merasa tinggi di atas makhluk walaupun itu dengan hak atau tanpa hak. Nah, ya, tanpa hak jelas. Adapun dengan hak, ini juga bentuk larangan dari merasa tinggi di atas makhluk. Ya, seorang kalau diberikan nikmat itu harusnya lebih tawadu. Iya, jangan merasa tinggi di atas makhluk dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Berikan padanya. Ini dari bentuk larangan. Iya. Yang dimana ini adalah dakwah dari ahli sunnah wal jamaah, melarang kepada berbangga-bangga atau sombong ataupun melampaui batas. Demikian pula merasa tinggi di atas makhluk yang lain dengan hak ataupun tanpa hak, dengan hak ataupun tanpa hak. Dan seorang kalau punya nikmat lebih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikannya lebih semakin tawadu dari hal tersebut. Diberikan keutamaan lebih dari ilmu atau harta dan yang lainnya dari dunia, maka sepantasnya dia lebih merendah dari hal tersebut, tidak merasa tinggi dari selainnya, sehingga menganggap rendah, meremehkan dari yang lain. Kemudian kata beliau, wa yamruna bima'alil akhlaq wa yanhauna 'anis safsafiha. Kata beliau, mereka juga merintahkan kepada untuk berakhlak yang baik dan tinggi, seperti jujur, amanat, iya, terpercaya, tidak ada khianat. Nah, ini dari akhlak-akhlak yang tinggi. Wa yanhauna 'an safsafiha, itu dari akhlak yang rendah, seperti selalu berdusta, khianat, ada hasad. Iya. Ini dari perintah juga dan larangan, perintah kepada kebaikan dan larangan dari kemungkaran. Semua ini kata beliau dari perintah dan larangan, kata beliau wa kullu ma yaqulunahu wa yaf'alunahu min hadha wa ghairihi
fa innama hum fihi muttabi'una lil kitabi was sunnah wa tariqatuhum hiya dinul Islam alladhi ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, dan seluruh apa yang mereka telah katakan dan lakukan itu dari ini dan selainnya tiada lain mereka ini karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Apa maksudnya ini? Hah? Jadi apa yang mereka perintahkan dan larang, apa yang mereka ucapkan dan lakukan, itu semata-mata karena pengikutan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa yang mereka lakukan dan katakan itu dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'ah dari Rasulullah SAW. Iya. Jadi niatkan apa yang mereka lakukan ini semua semata-mata ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kebiasaan. Iya. Apa saja dari apa yang mereka perintahkan larangan itu dianggap, dia jadikan sebagai hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebagai adat saja, kebiasaan-kebiasaan, tapi dia niatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah, perkara seperti ini itu sepantasnya diperhatikan. Iya. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita katakan, kita harus hadirkan, kita harus rasakan bahwasanya tidak lain ini bentuk pengikutan terhadap Nabi SAW bersamaan ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekedar hal yang lain kecuali dari dua perkara itu. Oleh karena itu dikatakan inna ibadatul ghafilin adatun wa adatu al-mutanabbihina ibadah. Sungguhnya kebiasaan atau ibadah dari orang-orang yang lalai itu seperti ada, kebiasaan saja. Maksudnya kadang dia melakukan satu perkara namun tidak ada niat dari ibadah, kebiasaan. Tidak ada bentuk pengikutan terhadap Nabi SAW, tidak dibarengi dengan keikhlasan. Iya, tidak ada niat ibadah. Maka ibadah orang-orang yang lalai itu sebagai apa? Kebiasaan saja. Dan kebiasaan dari orang-orang yang mutanabbihin, yang selalu memperhatikannya, itu menjadi apa? Ibadah. Tidurnya ibadah, makannya ibadah, main takraw ibadah, ya, jalan-jalan ibadah. Itu dia, dikatakan al-masailu laha hukmul maqasid. Itu kaidahnya. Ini kaidah kalau antum bawa, apa yang antum lakukan dari sepanjang 1 tahun di sini itu semuanya ibadah. Dengan syarat jadikan apa yang antum lakukan di sini adalah sebagai bentuk penambah semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan mengambil hukumnya. Seperti juga ini, mengajak kepada kebaikan, melarang, memberikan tambih kepada teman, mengingatkan dia ketika dia lagi futur, disemangati, itu semua diniatkan apa? Ibadah, bukan karena kebiasaan-kebiasaan saja. Kata beliau, wa tariqatuhum hiya dinul Islam. Dan jalan mereka ini adalah agama Islam yang dimana ba'atsallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dimana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus dengannya, dengan agama tersebut, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi jalan Islam itu jalan yang lurus, agama yang sempurna. Inna dina al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, agama yang lurus. Dan jalan Nabi SAW itu jalan yang lurus, jalan yang diberikan nikmat kepada orang-orang yang diberikan hidayah di atasnya, bukan jalan yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat seperti Nasara. Kemudian kata beliau, masih panjang situ. Hah? Sedikit lagi. Baik. Lakin lamma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ummatahu sataftariqu ala 73 firqah.
kulluha fin nar illa wahidatan wa hiya al-jama'atu. Wa fi haditsin anhu annahu qala hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Sara al-mutamassikuna bil islami al-mahdi al-khalisi anis syaubi hum ahlus sunnati wal jamaah. Namun kata beliau, tak kala Nabi SAW mengkhabarkan dalam hadisnya bahwasanya umat ini, itu umatku, kata Nabi SAW, itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan semuanya ini masuk dalam neraka kecuali satu. Dan satu ini ditanya, hiyal jamaah. Artinya jamaah yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' dan di atas pemahaman para as-salaf. Dan di hadis yang lain kata Nabi SAW, hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka siapa yang berada semisal dengan apa yang saya di atasnya dan para sahabatku hari ini. Maksudnya dari akidah dan pemahamannya. Akidah dan pemahamannya. Selain dari itu, maka itu kata beliau, saral mutamassikuna, maka jadilah berpegang teguh dengan Islam yang murni, yang khalis, yang bersih dari asyub, dari hal-hal yang mencemarinya. Mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Hadisnya hadis sahih, diriwayatkan oleh ashabus sunan, antara Sunan Abi Daud. Diriwayatkan juga dari An-Nasai. Dalam hadis ini di lafadznya akan terpisah Yahudi jadi 11 atau 71 golongan, dan terpisah dari Nasara menjadi 12, dan terpisah dari umatku menjadi 72, dan terpisah dari umatku 73 golongan. 3 golongan. Kulluha fin nar illa wahid. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Dan dijawab satunya ini adalah hiyal jamaah, dan orang yang berada di atas jalan Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan tanda dari kelompok-kelompok ini disebutkan oleh bagian dari ulama adalah karena mereka ini berpisah terhadap Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Maka siapa yang berada di atas Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', maka dia adalah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Dan 72 dari tersisa satu ini, 73 kurang 1 berapa? 72 ya. Itu disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu bukan dari hal yang kelompok yang keluar dari Islam. Artinya tidak ada bisa mentayyin dari 72 golongan itu, disebutkan bagian juga dari ulama, kecuali dia butuh dalil untuk menjazam dari hal tersebut. Ada yang menghukuminya dengan hawa nafsu dan sangkaan-sangkaan saja. Disebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yukhbir bi anna itsnaini wa sab'ina firqatan kharijatan 'anil Islam." Maksudnya 12 itu keluar dari Islam. Bal ja'alahu min ummatihi, bahkan Nabi SAW menjadikan dari umatnya, inna ummati sataftariqu. Walam yakul innahum mukhalladuna fin nar. Nabi SAW juga tidak mengatakan bahwasanya itu masuk dalam neraka, kekal dalam neraka. Masuk neraka namun tidak menyatakan bahwasanya dia kekal dalam neraka. Faman kaffara sintaini sab'ina firqatan. Siapa yang mengkafirkan dari, maksudnya dia mengatakan kekal dalam neraka. Ya, orang kekal pasti kafir. Faqad khalafa al-kitab was sunnah was sahaba wat tabi'in lahum bi ihsan. Siapa yang menjadikan 72 golongan ini kafir, artinya dia masuk neraka kekal dalamnya, maka dia telah menyelisih Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Sunnah dan Ijma' dari
dan menyisi juga dari at-tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Para sahabat dengan baik. Jadi 70 dia selain satu itu masuk neraka, namun disebutkan apa? Tidak kekal di dalamnya. Oleh karena itu umat dikatakan ummati itu ada 3 disebutkan. Ummatul ijabah, ummatul da'wah, dan ummatul al-ittiba'. Ummatul ijabah, ummatul da'wah, dan ummatul ittiba'. Ummatul da'wah ini semuanya yang Nabi SAW diutus padanya, manusia. Ini ummatul da'wah, wajib dakwah padanya. Ummatul ijabah ya masuk dalam Islam. Iya, masuk dalam Islam. Dan ummatu apa lagi satu? Al-ittiba', ini dia yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Iya, dan ummah di situ disebutkan sataftariqu ummati, dikatakan ummah al-ijabah. Ummah al-ijabah, bukan ummah dakwah. Ummah al-ijabah, yang dimana yang mereka masuk dalam Islam. Mereka yang masuk dalam Islam. Jadi ucapan Nabi SAW, hiyal jama'ah hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawm wa ashabihi, itu menjadikan orang-orang yang bertegan dengan Islam itu adalah murni, ya mereka ini murni dari hal-hal yang mencemarinya, dan mereka itu adalah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata beliau, fihimus siddiqun wasyuhada wassalihun. Pada mereka ini ada orang-orang as-siddiq. As-siddiq apa yang ucapannya dibenarkan oleh amalannya. Iya. Wasyuhada wassalihun. Jadi di antara ahli sunnah wal jamaah pada mereka ini ada orang yang siddiq, ini derajat tertinggi setelah para nabi. Kemudian syuhada, derajat kedua, wassalihun, derajat ketiga. Kata beliau, wa minhumul a'lamul huda, atau wa minhum a'lamul huda. Maksudnya petunjuk untuk jalan yang dijadikan petunjuk. Iya. A'lamun jamak dari alam, tanda. Apa yang dijadikan sebagai petunjuk? Apa yang dijadikan sebagai petunjuk dalam hidayah, dalam jalan? Dikatakan dia petunjuk karena dia mengarahkan, mengambil dari Nabi SAW, menunjukkan jalan yang lurus yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian a'lamul huda, itu huda, petunjuk, lawan dari ad-dhalal, jalan yang lurus lawan dari jalan yang sesat. Wa masabihu ad-duja. Masabihu jamak dari misbah, itu cahaya. Wa duja itu fulma, maksudnya cahaya dari, di sana ada cahaya yang memberikan cahaya pada kegelapan. Jadi faminhum a'lamul huda wa masabihul duja. Di antara mereka ada yang sebagai dijadikan sebagai petunjuk, yang kita mengambil petunjuk darinya. Di sana juga ada penerang dari kegelapan. Apalagi ulul manaqibi al-ma'surah wal fadaili al-madhkurah. Di sana juga ada ulu al-manaqib. Al-manaqib itu bentuk disebut martabah, bentuk kedudukan. Pemuluk kedudukan al-ma'surah. Al-ma'surah yaitu al-madhkurah. Jadi mereka, di antara mereka ada pemilik martabat, kebanggaan yang disebutkan. Wal fadailil madhkurah, demikian pula keutamaan yang disebutkan juga dari sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian wa fihimul abdal,
Abdal ini disebutkan, maksud dari abdal di sini yang diinginkan musannif rahimahullah, mereka ini adalah ulama al-ubbad. Dikatakan mereka adalah abdalun karena mereka mengganti dari kejelekan dilakukan dengan kebaikan. Dikatakan apa? Innal hasanati yudhibnas sayiat. Jadi mereka mengikutkan dari kejelekan itu dengan kebaikan. Dikatakan abdalan, mengganti kejelekannya dengan kebaikan. Dengan taubat, istighfar, memperbanyak amalan soleh dan sebagainya. Ini yang diinginkan dari musannif rahimahullah. Wa illa dikatakan abdal dalam riwayat itu tidak ada yang tidak datang dalam Al-Quran, tidak juga dalam sahih dari Nabi SAW, tidak juga dari ucapan sahabat. Ada, namun hadisnya dhaif, dan masyhur dari abdal ini disebutkan datang dalam ucapan orang-orang sufi. Orang-orang sufi. Kemudian kata beliau, wa fihim a'immatud din alladziina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim. Dan pada mereka juga ada imam ad-din, imamuddin, yang dimana mereka ini berkumpul manusia di atas hidayah petunjuk mereka dan jalan mereka. Jadi pada ahli sunnah wal jamaah juga terdapat imam-imam yang dimana manusia berkumpul dan menjadikan mereka di atas hidayah dari jalan mereka dan tuntunan mereka. Kemudian kata beliau, wahum ta'ifatul mansuratul ladina qala fihimun Nabi SAW, dan mereka ini adalah kelompok yang tertolong, yang dimana Nabi SAW berkata pada mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirina la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Ini sudah lewat dari hadis ini ya. Dari hadis ini sudah lewat. Yaitu ahli sunnah wal jamaah, mereka terus-menerus di atas al-haq, nampak padanya kebenaran, tidak membahayakan siapa yang mencela mereka atau yang orang menyelisih mereka sampai tegak hari kiamat. Maksudnya sampai dekat hari kiamat, ini sudah lewat dari penjelasannya, datang dalam hadis beberapa riwayat dengan lafaz yang berbeda. Di antaranya la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatun atau qa'imatan bi amrillahi la yadurruhum man khadalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullahi wa hum zahirina 'alal nas. Riwayat lain juga berbeda dengan lafaz datang dari riwayat Bukhari Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim sendirian. Kemudian kata beliau, sudah selesai ya. Wa nas'alullaha al-'azim an yaj'alana minhum. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan dari mereka. Wa alla yuzigha qulubana ba'da id hadana. Tidak menjadikan hati kita menjadi menyimpang setelah kita diberikan hidayah. Wa ayyahibalana min ladun rahmatan, memberikan kita dari sisinya rahmat. Innahu huwal wahhab. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Iya, selesai kita dari kitab ini alhamdulillah. Dan mungkin nanti di di tingkatan selanjutnya ketika kita baca syarah, mungkin di situ bisa kita mengambil faedah yang banyak dari permasalahan ini, ya. Sebenarnya banyak faedahnya kalau kita bahas tentang akhlak, ya. Namun
Sebagian ulama menulis tersendiri tentang akhlak-akhlak seorang alim. Ya, dibahas di sini dengan maksud apa? Inilah akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana seorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, seperti ini akhlaknya. Ya. Dan insyaallah nanti kitab selanjutnya kita lanjutkan di hari Senin. Insyaallah nanti saya kabarkan dulu kalau bisa. Dicetakkan. Kalau tidak, bagaimana? Hah? Ditulis. Antum mau tulis? Tapi insyaallah bisa. Karena kita cuma bahas kaidahnya saja. Kaidah nama, sifat, nama dan sifat. Itu ada 20 atau 18 kaidah. Itu mungkin bisa di 25 pertemuan, insyaallah selesai. Ya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.